Kita berdoa seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh bersungguh-sungguh? Apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak saya sendiri? Selamat datang di Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas setiap pasal dalam Alkitab secara mendalam. Pelajaran Alkitab bab demi bab untuk melihat bongkahan emas apa saja yang ada di sana. Saya Oti Priambodo, tuan rumah Jalan 66, dan kita sedang mempelajari kitab pertama dari Alkitab, yaitu kitab Kejadian. Kita telah belajar tentang Bapak Abraham yang dipanggil oleh Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim dan berkelana tanpa tahu kemana tujuannya. Namun, ia dibimbing oleh tangan-tangan tak terlihat. Dan hari ini, Pak Yohanes akan membawa kita ke bab yang ke-22 dari kitab Kejadian ini dan menunjukkan kepada kita tentang ujian terbesar Abraham. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan masih diberi kesempatan kita belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita masih ada di kitab Kejadian. Saudara, kita telah mengikuti perjalanan hidup Abraham, tokoh yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama dan sering dikenal sebagai bapak orang beriman karena imannya yang teguh pada kemampuan Tuhan yang Maha Kuasa untuk memenuhi janji-janjinya, dan Tuhan sanggup mewujudkan janjinya tersebut. Abraham mengalami banyak ujian iman di sepanjang hidupnya, tetapi di bagian ini, secara khusus di Kejadian pasal 22, kita akan mendengar tentang ujian terbesarnya. Mari silakan saudara bisa buka Alkitab dan silakan cari di kitab Kejadian, dan silakan buka di pasal 22. Saya akan bacakan dan mungkin saudara bisa mendengar dan juga mengikuti di Alkitab masing-masing. Kita mulai dari ayat yang pertama. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudara, ini bukan perkara kecil yang diminta kepada Abraham oleh Tuhan untuk dia lakukan. Bukan hanya terasa sangat aneh bahwa Tuhan menghendakinya agar membunuh putranya sendiri. Tapi ingat, ini adalah Ishak, anak perjanjian. Kita ingat sejak meninggalkan Ur Kasdim, Abraham dan istrinya telah menantikan Tuhan untuk memenuhi janjinya dengan mengirimkan seorang putra yang melaluinya seluruh bumi akan diberkati. Tentu kita ingat tahun-tahun terus berlalu, tapi tidak ada apa-apa. 10 tahun, 20 tahun telah berlalu, tak seorang pun putra hadir di tengah-tengah mereka. Dan baru setelah Abraham berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, barulah ia dapat mengandung dan melahirkan Ishak. Semua harapan dan impian pasangan lanjut usia ini terpenuhi melalui putra mereka yang bernama Ishak. Dan sekarang saudara, ketika Ishak sudah cukup dewasa untuk memahami apa yang sedang terjadi, Tuhan meminta Abraham untuk mengorbankannya seperti seekor domba di atas mazbah. Tentu Abraham pasti terkejut mendengar perintah Tuhan ini. Tapi perhatikan ini saudara, ayat 3. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini.
aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa?" Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." "Anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Mereka jalan tanpa saling bicara dan sebagainya, karena ini kan suasana yang katakanlah tidak mudah yang harus dilalui oleh Abraham. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saudara, ini hanya ujian. Tuhan tidak pernah berniat untuk membiarkan Abraham benar-benar membunuh anak itu. Dia hanya ingin tahu apakah Abraham bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Dia ingin tahu seberapa besar iman Abraham kepada Tuhan. Dan sekarang dia tahu bahwa Abraham akan melakukan apapun yang ekstrim dan meninggalkan apapun di bumi jika Tuhan memerintahkannya. Dan ingat, apa yang Abraham katakan kepada Ishak, Tuhan akan menyediakan seekor domba jantan untuk kurban. Mari kita lihat selanjutnya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Saudara, dari sinilah kita mendapatkan nama Allah Jehovah Jireh, yang dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan yang menyediakan. Dia menyediakan apa yang dibutuhkan. Renungkan juga bagaimana Tuhan menyediakan keselamatan bagi manusia. Renungkan bagaimana Dia mengutus putra tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, putra yang dikasihinya, untuk mati di mezbah korban bagi dosa-dosa manusia. Mari kita lanjut di ayat 15. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Mu." Saudara, Abraham lulus ujian terbesar yang pernah diberikan kepadanya. Allah meneguhkan kembali perjanjian yang telah Ia buat dengan Abraham di saat-saat awal. Dan Allah tahu Abraham akan lulus ujian itu. Namun setelah melewati ujian itu dan menanggapi seperti yang ia lakukan, perbuatan benarnya kini tercatat dalam catatan Abraham. Dan sama seperti emas yang diuji dan dimurnikan untuk menguji kemurniannya, Allah menguji Abraham dan mendapatinya murni. Artinya apa? Bahwa secara alfiah tidak ada yang menghalanginya melakukan kehendak Tuhan, apapun yang terjadi.
Ada pelajaran berharga ya dalam bagian ini bagi kita. Sebagaimana dia menguji Abraham, dia terkadang menguji kita, apakah kita bersedia melepaskan hal yang paling kita sayangi jika Tuhan menghendaki kita? Ini pertanyaan yang kita jawab masing-masing di hati kita. Ayat 19, kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Dan Abraham tinggal di Berseba. Sesudah itu Abraham mendapat kabar, juga Milka telah melahirkan anak-anak lelaki bagi Nahor saudaramu. Dan tercantum beberapa nama yang sulit diucapkan ya. Us anak sulung dan Bus adiknya, dan Kemuel ayah Aram, juga Keset, Haso, Pildas, Idlaf, dan Betuel. Dan Betuel memperanakan Ribka. Kedelapan orang inilah dilahirkan Milka bagi Nahor, saudara Abraham itu. Dan gundik Nahor yang namanya Reuma melahirkan anak juga, yakni Tebah, Gaham, Tahas, dan Maaka. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pendalaman Alkitab yang membahas pasal demi pasal. Dan kali ini sampai kepada kitab Kejadian yang berbicara tentang kehidupan Abraham. Saatnya saya akan menyampaikan kepada Pak Yohanes, apakah ada sesuatu yang signifikan tentang tempat di mana ujian terbesar Abraham terjadi, wilayah Moria? Ya, ini bicara masalah tempat ya. Ini kan apa yang kita baca di sini, Gunung Moria itu diyakini sebagai lokasi Bukit Bait Suci di Yerusalem saat ini. Kita tahu ini dari 2 Tawarikh pasal 3 ayat 1 yang mengatakan bahwa Salomo mulai membangun bait sucinya yang agung di Yerusalem di Gunung Moria, tempat Tuhan menampakkan diri kepada Daud, ayahnya, di tempat yang telah ditentukan Daud, di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Tempat pengirikan itu menjadi lokasi bait suci. Nah, kita harus ingat bahwa para teolog lain akan berpendapat bahwa Moria adalah Golgota, tempat Yesus disalibkan. Saya nggak yakin apakah itu dapat dibuktikan atau tidak. Meskipun sudah pasti bahwa Yesus disalibkan di Golgota untuk dosa-dosa manusia dan bangkit kembali, kesediaan Abraham untuk mengorbankan putranya di Moria mencerminkan kesediaan Allah untuk mengorbankan putranya sendiri. Abraham gak perlu mengorbankan Ishak, karena Allah menyediakan domba jantan di semak belukar sebagai gantinya. Dan hari ini kita gak perlu mati untuk dosa-dosa kita. Karena apa? Karena Allah telah menyediakan anak domba Allah untuk disembelih bagi kita. Dan apakah Moria adalah bukit bait suci atau apakah itu Golgota? Itu gak penting. Allah menuntut kita untuk mempercayai apa yang telah Ia katakan dan lakukan mengenai hal ini. Dengan kata lain, ya, setelah mengutus putranya untuk disiksa, sengsara, mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita, Allah nggak mau mengampuni siapapun yang tidak menghormati putranya, atau mungkin orang-orang yang meremehkan pengorbanan itu. Ada kritikus yang bertanya-tanya mengapa Tuhan mengharuskan pengorbanan manusia seperti orang kafir. Ya, ini pertanyaan yang sangat dalam ya. Mengapa Tuhan mengharuskan pengorbanan manusia? Ini kan seperti orang kafir ya. Ya, Tuhan tidak pernah menghendaki Abraham melakukan pengorbanan manusia. Itu hanyalah ujian untuk tes ketaatannya, untuk melepaskan apa yang paling Abraham sayangi. Dan ini adalah situasi yang spesial, yang unik pada masa itu ya. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang memerintahkan bahwa Allah mengingatkan atau memerintahkan untuk mengorbankan manusia. Ketika darah diperlukan sebagai penebusan dosa, darah hewan diizinkan sebagai penggantinya. Itulah sebabnya Tuhan menyediakan seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut. Abraham mengorbankannya sebagai korban bakaran untuk menggantikan putranya. Ketika pengorbanan terakhir dituntut, Allah tidak mengharuskan manusia dikorbankan, melainkan siapa?
putranya sendiri untuk menjadi penggantinya. Mengapa Abraham berani sampai mengangkat pisau untuk membunuh putranya? Kita lihat di Ibrani pasal 11. Ia percaya bahwa sekalipun Ishak dibunuh, Allah akan membangkitkan Ishak dari kematian. Jadi kita bisa mengatakan bahwa iman Abraham melampaui kuburan, melewati semua, sampai kepada kebangkitan. Ini iman yang menembus dimensi-dimensi yang sampai kepada kekekalan. Perhatikan juga kepasrahan Ishak yang lemah lembut terhadap ujian yang paling berat ini. Memang nggak dicatat bahwa ia bersuara, kemudian protes, memberontak, atau mungkin saja dia malah balik memukul ayahnya dan sebagainya, tidak dicatat. Jadi sikap tentang Ishak ini serupa dengan sikap Yesus. Yang tentangnya Yesaya menulis, ia dibawa seperti domba ke pembantaian, tetapi tidak membuka mulutnya. Kadang-kadang kita membaca tentang seorang pembunuh yang berkata kepada polisi, "Tuhan menyuruhku membunuh orang itu." Akankah Tuhan melakukan hal ini? Tidak. Pengalaman Abraham itu unik dan Tuhan tidak akan mengatakan apapun yang melanggar hukum moralnya sendiri. Yang kita lihat saat ini adalah orang-orang masuk ke dunia okultisme dan mulai menerima sugesti dari setan, lalu mereka mengatakan itu suara Tuhan yang berbicara kepada mereka. Padahal sebenarnya itu adalah bisikan setan di telinga mereka. Tuhan tidak ada hubungannya dengan hal yang seperti itu, Pak Oti. Tetapi kita tidak harus bersedia menerima petunjuk dari Tuhan kalau Roh Kudus berbicara kepada kita. Ya pasti, itu berbeda ya dengan yang pertanyaan yang sebelumnya. Tentu kita bisa mendapatkan bimbingan ilahi untuk hidup kita dan kita harus mencarinya. Namun kita harus membedakan siapa yang berbicara. Kita harus belajar membedakan suara Bapa Surgawi kita dengan suara iblis. Roh Allah tidak membimbing kita ke arah yang berlawanan dengan apa yang Dia telah katakan di dalam firman-Nya. Allah tidak akan pernah menyuruh kita melanggar hukum moral. Ini mungkin jelas ya. Tuhan tidak akan pernah menyuruhmu misalnya mengedarkan narkoba. Jangan bilang, ini kenapa kamu edarkan narkoba? Saya dapat bisikan. Tuhan tidak akan pernah menyuruh kita merampok bank atau mencuri mobil. Tidak. Tuhan tidak akan pernah menyuruhmu menceraikan pasanganmu agar bisa menikah lagi dengan orang lain. Tidak. Dan Tuhan tidak akan pernah berbohong tentang dirinya. Rasul Paulus berkata bahwa jika seseorang, bahkan malaikat dari surga, muncul dan membawa Injil selain Injil yang telah ia beritakan, ia akan dihukum selamanya. Dan kitab Wahyu ditutup dengan peringatan bagi siapapun yang mencoba menambah atau mengurangi apa yang tertulis dalam kitab Wahyu, ia akan ditimpa malapetaka. Tapi Abraham tidak punya Alkitab. Tidak. Tetapi ia pasti mengenal suara Tuhan yang telah memanggilnya untuk keluar dari Ur Kasdim, untuk berjalan di hadapannya dengan iman. Baiklah, tapi Pak Yohanes, apakah Tuhan benar-benar perlu menguji Abraham dengan ujian sedramatis itu? Tuhan yang Maha Tahu pasti tahu sejauh mana Abraham akan menaati suaranya. Ya, saya rasa pengujiannya mirip dengan saat para insinyur kereta api membangun jembatan. Mereka membangunnya dengan sangat kuat. Para insinyur menghitung bahwa jembatan ini pasti cukup kuat untuk menahan lokomotif yang melintasinya atau kereta api. Tapi pertanyaannya tidak pernah benar-benar terjawab sampai salah satu lokomotif besar itu melintasinya. Dan setelah lokomotif itu berhasil melintasi jembatan, barulah dapat dicatat bahwa ia telah menahan lokomotif sebesar katakanlah 60 ton. Jadi, kalau gitu jembatannya memang kuat. Walaupun memang sudah dikerjakan dengan spesifikasi yang tepat, cara mengerjakan prosedur semua benar. Tapi tetap harus diuji. Saya percaya bahwa Tuhan tahu Abraham akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi pertanyaan itu baru terjawab dengan pasti ketika Abraham mengangkat pisau itu dan berniat untuk melanjutkannya. Saat itulah malaikat menghentikannya. Dan barulah setelah itu dapat tertulis bahwa Abraham
tidak membunuh putra tunggalnya. Jadi lebih jelas ya. Jadi sebenarnya semuanya itu harus diuji dulu supaya tahu apakah itu benar seperti itu. Bukan bicara mengenai, Tuhan sudah tahu, ngapain diuji lagi. Ini kan akhirnya kita bisa tahu ada apa dicatat di dalam Alkitab bagaimana iman itu memang teruji dalam pengalaman sehari-hari ketika kita mentaati firman Tuhan dalam praktek kita sehari-hari. Oke, ada beberapa perjanjian yang Allah buat dengan Abraham. Karena di seluruh kitab Kejadian, di pasal 12, pasal 15, pasal 17, dan sekarang kita melihat pasal yang ke-22, kita menemukan sebuah perjanjian. Ya, dalam pasal 12, Allah memberikan kepada Abraham apa yang disebut perjanjian Abraham, yang diulang dengan berbagai cara dalam kisah hidupnya. Inti dari perjanjian ini adalah bahwa Allah akan memberikan Abraham tanah dan keturunan. Dan melalui Abraham semua bangsa di bumi akan diberkati. Putra yang akan dihitung sebagai keturunannya adalah Ishak yang merupakan leluhur Kristus melalui garis keturunan Maria. Perjanjian ini akan terhubung dengan perjanjian Daud di seluruh perjanjian lama hingga mencapai perjanjian baru yang merupakan penggenapan semua perjanjian. Dan perjanjian baru ditetapkan dalam Yesus Kristus, Mesias yang dijanjikan. Terakhir Pak Yones, satu pertanyaan tentang Ishak sebagai putra yang melaluinya keturunannya akan dihitung. Padahal Abraham tidak hanya memiliki satu anak. Ia memiliki beberapa. Bagaimana dengan anak-anak lainnya? Memang teks tersebut menyebutkan Ishak sebagai putra tunggal Abraham dan kata Yashid ya dalam bahasa Ibrani berarti satu-satunya. Bagaimana kita bisa memahami hal ini? Bagaimana dengan Ismail? Nanti di pasal 25 kita akan melihat Abraham memiliki anak-anak lain melalui istri keduanya Ketura. Dan sang penulis dalam hal ini Musa ya menjelaskan hal ini dari sudut pandang Tuhan. Dan sudut pandang Tuhan didasarkan pada janji yang ia buat kepada Abraham, bahwa Ishak adalah putra yang akan meneruskan janji ini. Dialah satu-satunya putra yang akan dianggap sebagai pewaris sejati dari Abraham. Jadi ini bukan tentang genetika, ya, melainkan tentang tujuan Allah. Ingat ya, ketika kita mempelajari kitab Galatia di Perjanjian Baru, Rasul Paulus menjelaskan hal ini dalam Galatia pasal 3 ayat 16. Janji-janji itu telah diberikan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Bukan dikatakan dan kepada keturunan yang merujuk kepada banyak orang, tetapi kepada satu orang. Dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Disitulah letak hubungannya. Dan ini semakin menarik ya ketika kita menyadari bahwa Septuaginta, terjemahan Yunani dari Perjanjian Baru, menyebutkan kata Yashid ini diterjemahkan menjadi kata monogenes, yang berarti anak tunggal. Kata ini sama dengan yang digunakan untuk menyebut Yesus sebagai anak tunggal di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini kira-kira biar kita jelas sehingga mengapa dikatakan sebagai anak tunggal di sini. Padahal juga ada anak-anak yang lainnya. Karena ini ditinjau dari sudut pandang Tuhan, melihat inilah yang menjadi pewaris dari janji Allah itu. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Dan bagaimana kita bisa merangkum Kejadian pasal yang ke-22 ini? Pokok bahasan utama dalam pasal ini adalah ukuran ketaatan Abraham terhadap suara Tuhan. Sejauh mana Abraham akan melangkah untuk mentaati Tuhan. Kita melihat dengan jelas bagaimana Abraham, bapa leluhur, taat bahkan sampai rela mengorbankan hal yang paling ia sayangi. Putra perjanjiannya Ishak. Ia tidak memahami perintah Tuhan, tetapi ia tetap bersedia mentaatinya. Ketika kita melihat dunia ini, saudara, kita menemukan krisis otoritas. Banyak yang berkata, siapa kamu kok berani memerintahku?
Mereka melawan polisi, mereka melawan pejabat publik, melawan gubernur, bahkan mungkin mohon maaf memaki-maki presiden. Ini kan kita ingat ini adalah otoritas politik yang ada. Mereka bahkan melakukan ini mungkin ya kepada pendeta dan pemimpin di gereja lokal. Faktanya, saudara, Tuhan telah menempatkan mereka yang berwenang atas kita untuk mencari tahu siapa yang bersedia menghormati otoritas. Kita menderita kasus pembangkangan yang parah. Dan Tuhan sebenarnya mencari orang-orang yang bersedia mendengarkannya terlebih dahulu dan mentaati apa yang firman Tuhan katakan. Teladan yang diberikan oleh Abraham kepada kita menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh adalah otoritas tertinggi dan Dia layak mendapatkan perhatian kita, dan kita harus bertanya pada diri kita sendiri, sampai detik mana saya akan benar-benar mentaati Allah? Bagaimana jika firman Allah menuntut saya melepaskan harta, kebiasaan, atau dosa yang biasa kita lakukan, yang tidak bisa kita tinggalkan? Kita berdoa seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Tetapi apakah kita bersungguh-sungguh? Apakah itu kehendak Tuhan atau kehendak saya sendiri? Dan banyak orang telah menemukan bahwa sama seperti Tuhan mengembalikan putranya kepada Abraham, jika kita rela melepaskan hal yang paling kita sayangi, Tuhan mungkin akan mengembalikannya kepada kita jika Dia tahu Dia dapat mempercayai kita seperti Dia mempercayai Abraham. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Yohanes. Kita akan melanjutkan dan melihat lebih banyak mengenai kisah Abraham pada bab yang ke-23 dan 24 pada sesi berikutnya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.